saya yang berbahagia. Mengapa kita harus cermat itu? Betul-betul kita manage hidup pagi ini. Kita perhatikan kesehatan pagi ini. Karena apa? Dikatakan di situ, fa innaka la tadri masmuka godan. Kita tidak tahu kita ini akan punya nama baik apa tidak setelah ini. Kalau keburu ya belum berbuat apa-apa, kita keburu dipanggil Israel. Itu tidak tahu apa kita kategori orang yang baik atau bukan. Disinilah kemudian hidup ini kita cermati, kita pikir, kita hitung rinci. Walaupun kita tahu banyak manusia yang lalai, tidak cermat itu. Dia anggap pagi hari sudahlah biasa, bangun pagi ya, minum kopi, minum teh, sarapan pagi, rutinitas biasa. Tapi jangan berpikir bagaimana ke depan sampai sore, apa yang harus kita cermati itu. Wa qala ba'dul hukama idza asbaratulu yang bagi ayan wiya arba'ata asya. Ini sebagian ulama berpendapat. Oleh karena itu, sebaiknya seseorang itu ketika pagi hari berniat, menoto niat, nata niat, paling tidak 4 hal. Awaluha ada umma fardallahu alaihi. Yang pertama, kita berniat berjanji sejak pagi itu untuk sehari ke depan saya akan mengerjakan kewajiban-kewajiban Allah. Apa yang difardukan Allah akan saya kerjakan. Ngomong yang baik, bertingkah yang baik, tidak ngapusi. Saya akan sholat, saya akan dzikir misalnya. Ini kita planningkan, kita tancapkan niat sejak pagi itu. Wasani ijtinabu manhallahu anhu. Yang kedua, kita berniat sejak pagi itu saya akan menjauhi apapun yang dilarang Allah. Ini perlu. Hati itu perlu diingatkan. Kenapa? Hati itu kan al-qalbu yatagalab, bolak-balik. Esok kedelai, sore tempe esok kedelai. Kan bolak-baliknya di situ. Kita berjanji pagi ini saya berniat akan meninggalkan semua yang menjadi larangan Allah. Wasalisu insofu mingku man kana bainahum wa bainahum muamalatun. Kita berjanji akan menyelesaikan urusan-urusan yang berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain. Misalnya kita punya janji nanti jam sekian saya akan ke rumahnya, ya kita planningkan itu. Yang ada hubungannya dengan relasi masyarakat, kita niatkan untuk kita selesaikan. Warrobi'u islahuma baina wa baina khosma'uhu. Yang keempat, kita selesaikan kalau kita punya musuh. Kita rencanakan hari ini akan seakhiri permusuhan saya dengan teman saya misalnya, perseteruan saya dengan saudara saya. Ini kan bukan mudah, sulit ya. Tapi kita planningkan serinci itu. Nah, faida asbaha al hadiniyat arju ayyakuna minas solihin al mufrihin. Kalau kita bisa menancapkan 4 niat ini, kata si ulama tadi, saya berharap agar kita tergolong masuk dalam barisan as-solihin. Orang yang saleh-saleh, orang dicintai Allah, dan al-muflihin, orang yang beruntung mendapatkan karunia Allah dengan niat tadi itu. Wa qila li ba'dil hukama bi ayyi niyatin yakumur rajul an firashihi. Ini ada pendapat lagi dari sebagian ulama yang mengatakan bagaimana niat seseorang ketika bangun dari tempat tidurnya itu. Qala la yus'alu anil qiyam hatta yang duro kaifa yanam. Suma anil qiyam
Famalam ya'rif kaifa yanamu la ya'rifu kaifa yakumu summa qala. Bagaimana? Jangan ditanya orang itu bangun tidur sebelum kita tahu bagaimana dia tidur. Kemudian ditanya bangun tidur, ya. Kalau kita tidak tahu proses tidurnya itu, barang siapa yang tidak tahu bagaimana dia tidur, maka tentu dia tidak tahu bagaimana dia bangun tidur. Oleh karena itu, qala la yambagil abdi ayanama malam yasluh arba'ata asya. Oleh karena itu, sebelum tidur, kalau tadi kan bangun ya, ini sebelum tidur kita harus memikirkan 4 hal. Ya, sebelum tadi kan bangun tidur, ini sebelum tidur kita harus mikir apa yang harus kita lakukan. Awaluha an la yanama walau wajil ardi khosmun hatta ya'tiyahu wa tahallalu minhu li'anna rubama ya'tihi malakul mauti wa yuqaddimu ala rabbihi la hujjata lahu indahu. Sebelum tidur itu kita berusaha menyelesaikan persoalan. Kalau kita punya musuh, punya hubungan, kita selesaikan sebelum tidur. Karena apa? Ya, kita harus minta halal, minta maaf, ya. Sebab siapa tahu kita masih bersengketa, tiba-tiba malaikat mencabut. Ya, bagaimana kalau demikian? Jangan kemana-mana pemirsa setelah yang berikut ini.